Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lutfi Sutanto di channel Pajak Milenial. Nah, di channel Pajak Milenial ini kalian pasti lebih ngertiin pajak, lebih pahamin pajak karena bahasa yang digunakan itu gampang banget kalian mengerti, awam banget guys. So, thank you banget sebelumnya buat kalian-kalian yang udah nonton video aku. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian subscribe, like, and share supaya kalian gak ketinggalan lagi gitu video-video perpajakan dan update-update pajak yang disajikan oleh YouTube channel Pajak Milenial. Sebelumnya aku selalu pengen reminder juga ke kalian semua bahwa kalian itu harus cek kapan video ini aku upload guys. Karena kan peraturan pajak itu berubah gitu ya. Ada yang digantikan, ada yang dihapus, bahkan digantiinnya juga nggak semuanya, cuma beberapa doang gitu. Jadi kalian harus liatin lagi gitu kapan video ini aku upload. Dan kalau memang ada perubahannya, penggantiannya atau apapun itu, aku pasti bikin video lagi. So don't worry guys. Topik yang kali ini aku mau share itu agak berat ya menurut aku guys gitu. Dan video-video aku yang sebelumnya tuh lebih ringan lah, masih santuy gitu. Yang kali ini tuh agak sedikit berat. Cuman menurut aku tuh perlu banget deh aku share gitu ke kalian-kalian semua. Nah, di video ini juga aku akan mention beberapa istilah keuangan. Jadi kalau kalian emang butuh kopi ya kalian boleh ngopi dulu gitu ya sebelum nonton video ini supaya kalian lebih konsen. Nah, dan aku juga pengen kasih tahu juga kalau video ini kan agak berat gitu ya kontennya. Jadi kalian butuh konsentrasi tingkat tinggi gitu ya. Jadi jangan di skip, jangan dicepet-cepetin gitu ya, karena nanti kalian yang ada kalian tuh makin bingung dan misleading. Dan seperti biasa guys, aku juga pengen reminder kalau yang aku share ini adalah real tax regulation, adalah peraturan pajaknya gitu ya, bener-bener plek yang aku gak denger dari orang lain dan juga bukan pendapat atau opini pribadi aku dan juga bukan praktek di lapangan yang aku lihat atau aku denger gitu guys. Kalian pasti ada nih yang bingung kalau diperiksa pajak. Kayak kayaknya gak ada salah apa-apa deh. Kayaknya udah bener. Terus aku udah laporin pajak tepat waktu, bayar tepat waktu. Terus udah oke lah semuanya. Kayaknya aku udah gak ada yang salah lah, udah oke kok. Tapi kenapa aku masih diperiksa pajak coba? Salahnya apa? Yang mau aku bahas kali ini tuh guys, based on surat edaran nomor 15 tahun 2018 tentang kebijakan pemeriksaan. Simpelnya, ini peraturan itu mengenai pedoman atau guidelines yang dipakai oleh tim pemeriksa pajak atau tim audit pajak waktu mereka melakukan audit kepada kita sebagai taxpayer. Nah, based on my experience, pengalaman aku, tim pemeriksa pajak tuh memang nyebutin kalau misalnya mereka itu ngelakuin audit based on peraturan ini. Karena peraturannya itu agak panjang dan butuh konsentrasi penuh nih guys. Jadi aku bagi jadi 2 bagian. Nah, video yang pertama itu video yang ini, dan video yang kedua atau part 2-nya akan aku segera upload. Nah, jadi make sure kalian itu nonton dua-dua videonya supaya informasi yang kalian dapat itu enggak setengah-setengah. Oke, so guys, sebenarnya di peraturan ini itu ada disebutin indikasi atau tanda-tanda yang bikin kalian diperiksa pajak. Nah, jadi ada istilahnya yaitu daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP3. Nah, simpelnya itu adalah daftar target pemeriksaan yang disusun based on data atau sistem dari Dirjen Pajak dan juga informasi dari luaran sana. Nah, supaya nggak bingung dan nggak panjang juga namanya gitu ya, aku singkat jadi istilah sendiri ya, aku bikin istilah sendiri, itu adalah daftar target. Nah, sekarang apa aja nih yang bisa bikin kalian atau bahkan aku masuk ke dalam itu daftar target? Nah, sebenarnya itu banyak indikasi yang bisa bikin kita
masuk ke dalam daftar target tersebut ya guys. Nah, aku akan sebutin beberapa yang paling umum aja. Buat kalian-kalian yang pengen tahu semuanya, silahkan cek di description box aku, ada link buat kalian lihat the World Tax Regulation-nya. Indikasi pertama, kalian itu dinilai atau diindikasikan gak patuh pajak. Loh kok gitu sih, asal ngomong dibilang aku tuh gak patuh. Tunggu dulu guys, ada tanda-tandanya kalau kalian itu dinilai atau diduga gak patuh pajak. Pertama, kalian gak lapor SPT tepat waktu atau gak bayar SPT tepat waktu. Pokoknya intinya itu adalah kalian itu gak patuh bayar dan lapor SPT. Kedua, kalian itu belum pernah diperiksa pajak selama 3 tahun terakhir. Nah, maksudnya itu adalah periksa itu seluruhnya ya, seluruh atau semua pajaknya. Jadi gini guys, misalnya kalian itu pernah diperiksa PPH atau pajak penghasilan pasal 21 atas gaji-gaji karyawan tahun lalu. Jadi dilihatin tuh karyawan-karyawannya gajinya udah dipotong PPH 21 belum ya gitu, diperiksa deh semuanya. Nah, ada kemungkinan kalian itu bisa jadi kalian itu diperiksa lagi karena belum semua PPH-nya yang diperiksa gitu loh, belum semua pajaknya. Masih ada PPH 22, PPH badan, final, PPN-nya belum dan segala macem gitu. Jadi bisa diperiksa lagi guys. Ketiga, untuk company atau perusahaan only ya guys. Kalau misalnya hasil perhitungan dari CTTOR atau Corporate Tax to Turnover Ratio, GPM atau Gross Profit Margin, dan NPM atau Net Profit Margin kalian dibandingkan dengan usaha atau bisnis yang sejenis dan lokasi juga nggak jauh-jauh banget ya, mirip-mirip gitu, deket-deketan, itu jomplang atau beda lebih dari 20% untuk kalian-kalian yang terdaftar di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, atau lebih dari 10% buat kalian-kalian yang terdaftar selain dari KPP Pratama. Bisa jadi KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, dan lain-lain. Kak, apa pula Kak itu rumus-rumus Kak? Ya ampun. Don't worry guys, karena aku sudah sediakan link di description box aku, kalian tinggal cek, juga udah ada rumus-rumusannya dan penjelasan-penjelasannya juga. Jadi intinya guys, kalau pembukuan kalian itu dihitung rumusan-rumusannya tadi, dihitungnya pakai rumus-rumus tadi, terus bedanya itu kebangetan gitu ya dengan toko-toko sebelah, kafe-kafe sebelah yang usahanya mirip-mirip ya, terus lokasi juga deket-deketan. Nah, itu kalian bisa diduga kalian itu nggak patuh pajak. Keempat, apa yang dicantumkan di surat pemberitahuan atau SPT itu dengan kenyataannya itu nggak sama guys. Ya misalnya kalian itu ngelaporin penghasilan atau income kalian di SPT itu seuprit gitu ya guys. Nah tapi bisa beli ngeborong apartemen atau mungkin beli mobil seabrek-abrek gitu ya, atau mungkin investasinya banyak banget gitu. Mungkin juga kalau misalnya bisnis gitu ya, usahanya udah tersebar di seluruh Indonesia, cabangnya udah di mana-mana, di jalan apa banyak, di mana-mana seluruh Indonesia. Ya kalau gitu kan kelihatan aja gitu loh guys, kalau misalnya harusnya ya income-nya nggak seuprit tadi gitu. Kelima, kalau faktur pajak yang NPWP-nya 000 lebih dari 25% dari total faktur pajak sebulan. Ya sebenarnya sih agak aneh juga ya kalau misalnya kebanyakan NPWP itu 0000, karena ya sekarang gitu kayaknya udah hampir semuanya lah ya ada NPWP gitu ya, apalagi kan semua urusan butuh NPWP. Keenam, ini khusus untuk company atau untuk perusahaan only ya guys. Kalau ada transaksi, mau itu transaksi jual beli, mau itu transaksi pinjam meminjam dengan pihak afiliasi lebih dari 50% dari total transaksi, atau ada transaksi dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di luar negeri yang tarif pajaknya tuh lebih rendah dari Indonesia. Nah khusus poin ini aku nggak bahas dulu ya guys, karena pembahasannya ini dalam banget, jadi aku skip dulu. Ketujuh,
ada transaksi dengan pihak afiliasi yang memiliki kompensasi kerugian. Oke, simpelnya itu gini guys. Misalnya nih ya, aku ini punya 2 perusahaan. Yang satu perusahaan aku tuh untung, yang satu ini ada kompensasi kerugiannya. Jadi mungkin dulu rugi gitu ya. Kalau dulu rugi kan kita kayak nabung rugi lah gitu ya. Ada kompensasi kerugiannya. Jadi di antara dua company ini, perusahaan ini nih, ada transaksi jual beli atau pinjam meminjam gitu ya. Nah, kesannya bisa jadi yang perusahaannya untung itu ngebuang income atau penghasilan itu ke perusahaan yang rugi biar pajaknya jadi lebih kecil gitu. Kedelapan, ada hasil analisis dari IDLP atau Informasi Data Laporan dan Pengaduan dan Center of Tax Analysis atau CITA. Sekian dulu untuk part 1 video aku guys. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian mau nanya, boleh banget kalian komen di video ini. Atau mungkin kalian pengen nanya tapi kayaknya personal gitu, gak mau dilihatin semua orang, boleh juga kalian bisa direct message atau DM aku di Instagram aku yaitu @lucy.sutanto. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa kalian harus tonton video berikutnya yang part 2 supaya informasinya itu nggak setengah-setengah, nggak ngambang-ngambang gitu ya, rugi ya guys. Oke, so takut pajak nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Sampai jumpa di video part 2-nya ya. Dah.